Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, syukur dan terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dari malam gelap gulita sampai pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami hendak melakukan proses belajar mengajar. Mari Bapa jaga dan melindungi kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya ini doa dan permohonan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ini topik pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang mengapa bersyukur. Nah, materi kita yaitu mengapa bersyukur. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari kita belajar mengapa bersyukur. Tujuan yang pertama yaitu tentang anak-anak harus memahami dan mampu menjelaskan pengertian mengucap syukur. Yang kedua, anak-anak mampu memahami dan menerapkan hidup bersyukur. Yang ketiga yaitu anak-anak setelah kita melakukan proses pembelajaran, anak-anak harus mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu anak-anak, ini di sini kita harus tema yang pertama yaitu ini. Nah, anak-anak, ini materi kita yaitu sekarang kita akan masuk pada penjelasan dari Alkitab mengenai bersyukur. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita membacakannya yaitu pada Amsal 17 ayat yang 32. Ibu akan membacakan untuk anak-anak. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, dari ayat ini memberi pengajaran kepada kita bahwa hati yang gembira adalah modal untuk kesembuhan dari penyakit. Sedangkan semangat yang patah malah menghancurkan kehidupan kita. Mari kita lebih menegaskan bagi anak-anak, mari kita baca pada Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Di situ anak-anak dari ayat tersebut Rasul Paulus menekankan kepada kita
beberapa hal, yaitu yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang kedua, kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Yang ketiga, tidak perlu khawatir apapun juga selama Tuhan menyertai anak-anak. Nah, untuk ayatnya, mari kita buka lagi anak-anak pada 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Di situ sudah sangat jelas mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal, baik kita dalam keadaan suka, duka, meskipun kita dalam masalah, kita harus selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu kita akan masuk pada pengertian mengucap syukur. Menurut Kamus Bahasa Indonesia anak-anak, bahwa bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur adalah suatu hal yang harus terus-meneruskan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Di sini anak-anak mengucap pengertian dan mengucap syukur bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga, memberikan kita kesehatan, ini masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan juga masih menjaga kita masih bisa bersekolah, bisa bermain dengan teman-teman, masih bisa berkumpul pada hari ini. Nah, menurut teman-teman, kita akan masuk pada manfaat apa sih saat kita hidup bersyukur? Apa ada ini anak-anak yang tahu? Nah, di sini anak-anak, saat kita mengucap syukur, kita akan mendapat banyak hal. Banyak hal apa sih Ibu yang kita dapat pada saat kita mengucap syukur? Yang pertama, membuat kita merasa lebih bersemangat menjalani hari-hari. Saat kita mengucap syukur anak-anak, kita akan lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari-hari kita. Yang kedua, kemampuan kita akan lebih berkembang. Kenapa demikian? Akan lebih berkembang karena kita sudah ada rasa dengki, tidak sombong, karena kita selalu mengucap syukur karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Karena kita juga bersyukur menjalani hari-hari kita. Yang ketiga, hati akan terbawa gembira dan hidup terasa cerah. Nah, itu seperti tadi penjelasan yang Ibu yang sampaikan, sekitar hidup bersyukur apa yang kita punya, maka hati kita akan selalu bergembira, cerah, dan membuat kita hidup lebih sehat. Kenapa demikian lebih sehat? Karena kita itu tadi tidak iri, tidak dengki, karena kita bersyukur dengan apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa materi tadi dari mengapa bersyukur yaitu betapa besarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari hidup bersyukur. Maka sangat baik kalau mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Untuk itu, untuk mengakhiri semua proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah melakukan proses belajar mengajar dari awal sampai pada akhirnya. Ya Bapak, sekarang lagi kami hendak mau pulang. Sebelum kami pulang, jaga dan lindungi kami dan sertai kami di perjalanan agar boleh sampai di rumah kami masing-masing. Hanya ini doa dan permohonan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi baik anak-anak, ini materi kita pada hari sampai di sini. Untuk itu sampai bertemu